Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Kampung Keramat, Kota Bogor terendam banjir dari luapan sungai. Kedapatan promosi judi online secara langsung melalui media sosial. 3 mahasiswa di Sukabumi ditangkap polisi. Pembunuhan terhadap pegawai bank keliling di Majalengka telah direncanakan pelaku. Pelaku membeli golok sehari sebelum menghabisi korban. Polisi mengungkap judi online di Kota Sukabumi dengan meringkus 3 pelaku. Ketiga pelaku masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Mereka kedapatan mempromosikan slot judi online melalui sejumlah portal media sosial. Kasus promosi judi online terbongkar atas hasil kerja tim cyber Kepolisian Resor Kota Sukabumi. Polisi kemudian meringkus 3 pelaku bernama Fonsi Jil, Cinta dan Clara Widya di Gang SMA PGRI Kota Citamiang, Kota Sukabumi. 3 pelaku kedapatan sedang mempromosikan judi online secara live melalui media sosial Facebook. Dari keterangan para pelaku yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa, mereka sudah terlibat dalam judi online sejak bulan Desember tahun 2023 dengan keuntungan puluhan juta rupiah. Satreskrim Polres Sukabumi Utara telah mengamankan 3 orang pelaku judi online yaitu saudara CA alias CC, pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Ini adalah pelaku sebagai pemilik akun Facebook Kemudian saudara FAB alias B, ini adalah buruh, ini adalah bertugas sebagai editor video atau grafik penonton live judi online. Kemudian saudari ZZ alias Z, perempuan ini, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, ini pelaku sebagai host live streaming daripada judi online. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya seperangkat PC, personal komputer, 1 unit modem, dan 2 unit ponsel. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP Pasal 303 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kasus pembunuhan terhadap pegawai bank keliling di Majalengka memasuki tahap rekonstruksi. Dalam reka ulang adegan pembunuhan terungkap tersangka ternyata telah menyiapkan golok untuk menghabisi nyawa korban. Sementara istri korban yang kesal berharap pelaku dihukum mati. Reka ulang adegan pembunuhan FM, pegawai bank keliling di Majalengka dimulai dengan korban memboncengi tersangka berinisial TD. Lalu keduanya terlibat cekcok saat korban menagih utang. Emosi pelaku memuncak saat korban meminta jaminan surat rumah kepada pelaku. Karena saat itu pelaku tidak punya uang untuk membayar utang sebesar 2 juta rupiah. Emosi membuat pelaku gelap mata, sehingga menganiaya korban dengan senjata tajam yang diambil dari sebuah saung. Pada rekonstruksi yang diperagakan sebanyak 44 kali terungkap, pelaku ternyata sebelumnya telah menyiapkan golok untuk menganiaya korban. Memang senjata tajam awalnya dari keterangan tersangka pada saat awal itu menyatakan tidak disiapkan. Cuman setelah kita dalami keterangan dari keterangan dari tersangka dan juga fakta-fakta penyidikan, memang senjata itu sudah disiapkan dari rumah dan ditaruh di salah satu saung di daerah sini. Artinya sudah direncanakan dari awal? Sudah direncanakan. Istri korban yang hadir di lokasi kejadian tampak emosi. Ia meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Harapan saya pelaku harus dihukum mati. Itu harapan saya. Saya sebagai istri korban, saya tidak puas ini hasilnya. Harapan saya, dan kalau ini tidak dituntaskan, saya akan lapor ke atas. Dan ini akan saya buat laporan ke Kapolri. Sebelumnya pada Minggu 28 Januari seorang pria ditemukan tewas di depan SDN Simperem 2, Kecamatan Cigasong, Majalengka. Korban diketahui berinisial FN yang merupakan pegawai bank keliling.
Polisi kemudian menyelidiki kasus tersebut dan menetapkan TD yang merupakan nasabah sebagai pelaku pembunuhan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. 5 anggota sindikat pencuri motor di kota Sukabumi akhirnya ditangkap. Sindikat ini beraksi di kota dan Kabupaten Sukabumi. Dalam sebulan terakhir, mereka mencuri motor di 50 lokasi. Sindikat pencuri motor yang beraksi di puluhan lokasi akhirnya dibekuk tim Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sukabumi Kota. Pelaku berjumlah 5 orang dengan peran berbeda sebagai eksekutor dan penada hasil curian. Selama sebulan terakhir, sindikat ini telah mencuri motor di 50 lokasi. Polisi baru menyita 20 sepeda motor, sedangkan 30 lainnya masih dicari. Para pelaku biasa menyasar motor di tempat-tempat sepi, seperti gang-gang. Pencurian ini sebanyak kurang lebih 50 TKP ya, 50 TKP. Kemudian saat ini kita sudah dapat mengamankan 20 barang bukti ya, 20 barang bukti kendaraan sepeda motor yang kita amankan daripada para pelaku, baik itu pelaku utama maupun penada. Kemudian kita ya akan mengembangkan kembali daripada kendaraan-kendaraan yang kurang lebih 30 kendaraan yang belum betul akan kita cari. Dan operandi ya yang dilakukan yaitu bahwa pelaku itu melaksanakan mobile ke daerah-daerah dengan melihat ya ke gang-gang ataupun ke kampung-kampung dengan melihat kondisi-kondisi kendaraan yang kira-kira sepi, kemudian dia aman melakukan, baru dia melaksanakan aksinya ya. Selama ini modusnya seperti itu. Kemudian para pelaku kita jerat dengan pasal 363 ayat 2 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara ancaman 9 tahun. Kemudian pasal 481 KUH pidana tentang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sebagai sengaja membeli. Sepak terjang sindikat ini meresahkan warga Sukabumi. Mereka tergolong profesional karena hanya dalam hitungan menit bisa membawa kabur sepeda motor korban. Salah satu korban mengaku motornya hilang saat terparkir di halaman rumah. Rumah sering lalu lalang orang dan tidak saya kunci rumahnya waktu itu teh. Jadi dibobol, kayaknya tidak ada niatan untuk mengambil motor. Cuman mau ngambil HP, cuman kunci ada di meja. Kayaknya langsung diambil sama motornya gitu. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan sehingga terancam pidana penjara 9 tahun. Sementara untuk penada hasil curian terancam pidana penjara 7 tahun. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. 3 pemuda yang sedang nongkrong di Kabupaten Garut diciduk polisi. Mereka ditangkap karena kedapatan mengedarkan obat terlarang. Saat Polsek Banjarwangi berpatroli, mereka melihat 3 pemuda yang mencurigakan. Curiga dengan gerak-gerik pemuda tersebut, polisi mendekati mereka dan memeriksanya. Dugaan polisi tidak meleset. Setelah diperiksa, polisi menemukan ratusan obat terlarang siap edar. Barang terlarang ini disimpan di dalam bungkus rokok untuk mengelabui polisi. Selain obat terlarang, polisi turut menyita uang hasil penjualan ponsel yang digunakan tersangka untuk dijadikan barang bukti. Tersangka utama berasal dari wilayah Cikedug dan sudah beberapa kali menjual obat terlarang di wilayah Banjarwangi, Garut. Psikotropika sejenis eksimer yang kami sita sebanyak sekitar 709 butir yang sudah dikemas demikian rupa untuk dijual. Satu kemasan isinya 6 butir dijual dengan harga 10.000. Pelaku utamanya itu dari wilayah Cikedug, mereka menjual ke wilayah Banjarwangi dengan 2 orang tersebut. Jadi untuk sudah beberapa kali katanya hasil dari pemeriksaan menjual di wilayah Banjarwangi. Kini ketiga tersangka mendekam di Mako Polsek Sekarwangi. Kasusnya akan segera dilimpahkan ke Polres Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.